Seakan-akan ketika ada seorang dai yang berdagang itu, wah ini kayaknya orang cinta dunia ini. Itu loh, Kan itu. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana dari Akhirnya teman-teman deh, ini dapat jadwal Ustadz Harith Abu Naufal hafizahullah taala. Kan iya betul. saking aneh apa ya, bisa dibilang seneng banget, Ustaz. Semoga Allah jaga antum ya, Ustaz. Amin, jazakallahu khairan. Kan kita janjian dari bulan lalu ya, Ustaz. Bulan lalu ya. Bulan lalu ya. Cuma mungkin kan beliau waktunya kan padat sehingga dan jauh gitu. Dan kondisinya kan tahu dong, muridnya ngikutin jadwal guru. Bukan guru ya, makanya ngikutin. Oke, dan sekarang kebetulan pas lagi ke Jakarta lagi. Ya. Banyak soalnya permintaan dari teman-teman, Ustaz. Iya. Kira-kira undang siapa lagi nih kalau Ustaz Harith? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nah, makanya kita bahas. Dan kebetulan juga kan Ustaz juga bisa dibilang pengusaha juga, pebisnis pedagang juga gitu. Dan kan kecil-kecilan. Masya Allah. Nah, kayaknya kalau nggak digali insight-nya asik nih, Ustaz, kayaknya. Bisa ya, Ustaz ya? Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Gimana, Ustaz? Bekhair, Ustaz ya? Alhamdulillah. Bekhair. Hayakallah. Nah, gimana sih, Ustaz, sebenarnya pengusaha-pengusaha muslim ada yang baru memulai nih. Iya. Mindsetnya orang-orang hijrah. Kalau hijrah biasanya langsung kayak jualan herbal, madu, ceras sirwal. Iya. Walaupun itu bagus, Tad. Iya. Teman-teman Anda banyak yang sukses di bidang-bidang tersebut ya. Cuma kan mereka udah pemain lama. Mereka udah paham product knowledge-nya. Mereka udah ngerti. Tapi berapa banyak juga orang-orang yang hijrah tahu hukum ini yang tadinya misalnya di bank atau mungkin tempat-tempat yang lainnya cabut. Wah, berarti gue jualan apa nih? Ada madu kali ya. Siwak kali ya, herbal kali ya, gamis ya. Nah itu sebenarnya batasan-batasan untuk orang-orang yang mungkin hijrah atau pengusaha-pengusaha, atau mungkin sekarang ada istilah pengusaha kemarin sore. Bidangnya apa, pandemi datang dia jadi pengusaha tiba-tiba, walaupun nggak salah. Gimana, Sat, memulainya, tahu pola-pola untuk berusaha tanpa pelanggar syariat tuh gimana sih, Sat? Mungkin pertama sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dagang ya, kita ketahui di dalam ajaran Islam itu kan bukan hanya ibadah yang sifatnya badaniyah, badan gitu, sholat ya, atau yang sifatnya hati, menjaga keikhlasan, tidak riya, tetapi justru dalam Islam itu banyak ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah. Mulai dari haji, mulai dari umroh, bangun masjid dan lain sebagainya. Ya, menafkahi keluarga. Nah, mau nggak mau seorang muslim itu, apakah dia seorang kiai, dia seorang ustadz, ataukah apapun namanya, ya dia membutuhkan sesuatu di dalam kehidupannya. Jadi kalau menurut Anda itu lebih kepada naluri seorang manusia, fitrahnya. Ya, fitrahnya bagaimana dia mencari rezeki agar bisa menafkahi yang itu menjadi kewajiban dia sebagai seorang ayah. Jadi mungkin banyak orang tua kita dulu yang mereka berdagang, mereka mencari rezeki yang waktu itu belum ada orang-orang yang memang ahli berbicara dalam bisnis, tapi buktinya dagang itu tetap jalan. Seperti itu. Ya kan? Jadi mungkin setiap orang punya cara sendiri-sendiri lah. Karena memang itu sesuatu yang dibutuhkan, maka akan keluar ide-ide sendiri, biasanya seperti itu. Berarti artinya nggak salah kan ketika kita hijrah, jualannya nggak harus gitu. Madu gitu ya? Ya nggak mesti sebenarnya kan? Nggak mesti. Karena sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu cukup banyak. Cuman karena bisa jadi karena memang lingkungannya jual madu, lingkungannya itu jual sirwal, jual baju jubah atau yang semisalnya. Jadi sepertinya tidak ada ide yang lain. Nah, mungkin dengan hadirnya Dery dan teman-teman di sini Masya Allah. Memberikan pencerahan, apa sih sebenarnya yang bisa kita dagang selain daripada ini semuanya. Toh di sana sekian banyak, mungkin ribuan jalan ya untuk kita bisa berdagang dan berbisnis, yang tujuannya tentunya untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarganya, seperti itu. Nah, ini menarik nih. Kalau kita jualan, kalau kita berpartner misalnya, jual sesuatu, apakah memang ada batasan-batasan khusus gitu, Sat? Maksudnya harus partner yang udah ngaji nih? Ya. Kan itu juga jadi stigma tuh ya. Betul. Lu partner sama siapa? Emang dia udah ngaji?
Selalu begitu. Atau nggak minimal kalau meeting, lu meeting sama siapa? Celana diperhatiin nih dari oma. Cingkrang nggak nih, jenggot nggak nih? Nanti temennya satunya lagi negor, lu pacaran sama dia, emang dia udah ngaji. Artinya stigma ngaji itu maksudnya gini, itu bagus, masya Allah. Tapi apakah memang harus yang udah ngaji gitu? Jadi sebenarnya kan Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita rambu-rambu. Di antara rambu-rambu yang diberikan oleh Nabi SAW, serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Oke. Nah, jadi ada seseorang yang sudah ngaji, rajin tahajud, banyak baca Quran, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, tetapi dia belum tentu cocok untuk kita ajak berpartner dalam berdagang. Dan itu harus jeli seseorang dalam mencari teman. Ini buktinya begini. Contohnya begini. Oke, gimana Ustaz? Rasulullah SAW, teman dekatnya beliau kan Abu Bakar. Iya, teman dekat beliaunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat Abu Bakar dan Umar pernah mendatangi Nabi SAW untuk melamar Fatimah. Dan waktu itu Nabi SAW beralasan bahwasanya anak saya masih kecil. Nah, ketika datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru Nabi SAW menerima sebagai menantu. Nah, kalau kita melihat dari sisi keutamaan, jelas Abu Bakar dan Umar itu jauh lebih utama dibandingkan Ali. Tetapi ketika dipilih sebagai menantu, siapa yang dipilih oleh Nabi? Ali bin Abi Thalib karena lebih cocok dengan Fatimah. Jadi ada orang yang itu bisa cocok untuk berkawan, belum tentu dia cocok berdagang. Ada orang yang dia memang cocok kita berbisnis bareng, tapi belum tentu dia cocok untuk jadi teman safar. Benar. Jadi sesuatu itu diserahkan pada ahlinya dan yang memang sesuai dengan apa yang mau kita buat, seperti itu. Dan dari sisi yang lainnya, stigma kita harus sesama kajian dan lain sebagainya, itu kan batas-batasan yang sebenarnya luas dalam Islam dipersempit. Ini kan sesuatu yang nggak benar. Jadi akan terkesan di luar sana kita ini orang yang eksklusif hanya dengan kelompoknya saja. Itu. Padahal Rasulullah SAW dan juga sebelumnya Allah mengatakan orang yang mereka sholat, membayar zakat itu kan saudara kita seiman. Nah, ketika itu saudara kita seiman, ada hal-hal yang memang kita boleh bermuamalah dengan saudara kita. Bahkan di zamannya Ali bin Abi Thalib itu kan muncul orang Khawarij ya, para bughat, para pemberontak. Jadi waktu itu Ali sedang berkhutbah ya, dan si Khariji ini dia mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya, ini jelas ini al bidah, jelas orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Kemudian justru Ali berkata, ya kami tidak akan pernah mengangkat pedang ya atau mengangkat senjata sampai kalian memerangi kami, kata Ali. Kedua, ya kami akan memberikan harta rampasan perang kepada kalian kalau seandainya kalian ikut berperang bersama kami. Dan yang ketiga, kami tidak akan pernah melarang kalian untuk sholat di mana saja dari masjid muslimin. Dan kemudian kata Imam Syafi'i, dan ini dinukilkan dalam kitab ini merupakan madhabnya kami dalam pandangan Syafi'iyah menghadapi orang-orang bughat, para pemberontak. Dan kami tidak pernah melarang di mana saja mereka berniaga di pasar-pasar muslimin. Ini jelas ya, orang-orang yang memberontak kepada Ali jelas orang-orang yang menyimpang, tetapi ada hak-hak yang diberikan kepada mereka. Jadi tidak bisa kita berlepas diri secara totalitas. Pokoknya sama teman-teman kajian yang lain nggak bisa. Nah, bisa saja ada orang yang dia belum ngaji. Mohon maaf ya, kadang dia lebih jujur dibandingkan orang yang sudah ngaji. Maka mau nggak mau kita serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Seperti itu. Betul. Nah, akhirnya munculnya ini oknum ya. Oknumnya udah ngaji cuma modal gampang afwan akhi aja. Afwan akhi. Iya kan? Nah, itu sudah jadi rahasia umum itu sepertinya. Makanya anda disclaimer dulu saat bilangnya pakai oknum. Gitu. Ntar anda diserang lagi mikirnya gini gitu. Oknum gajian begitu kadang. Udah kalau misalnya ada masalah crash sedikit tinggal afwan akhi gitu. Cabut udah selesai. Gimana nih? Nah itu ya begitu. Nah berarti boleh aja dong ya? Ya nggak ada masalah. Selama dia jujur. Ya sekarang kita mau ngapain? Kita mau berdagang kan? Kita bukan mau buka pondok pesantren. Jadi kalau buka pondok pesantren ya udah cari orang yang memang punya keahlian di dalam urusan ngurus pesantren. Kita masalahnya mau berdagang. Kan seperti itu. Maka Nabi kita SAW beliau punya baju perang itu digadainya kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Seperti itu. Oke. Ini menarik nih teman-teman ya. Syukran jazakallah khair Ustaz. Era digital.
Digital datang gitu kan, sehingga semuanya seakan-akan pengusaha dituntut untuk berdigital. Iya. Nah cuma kan sadis banget nih Stan. Dalam artian kalau kita nggak pinter-pinter kan, wah kacau balau. Iya. Nggak tahu nih ini Ustadz mau jawab apa enggak sih sebetulnya. Fenomenal fitur-fitur atau platform. Iya. Ada Instagram punya Reels yang menyerupai TikTok. Iya. Bagaimana menurut pandangan Ustadz Harith nih mengenai kok Reels boleh-boleh aja, ngomong stigma ya, Reels boleh-boleh aja, giliran TikTok kayaknya ngeri banget. Sehingga kok lu posting di TikTok sih, bedanya sama Reels apa ya? Nah kan begitu tuh. Iya kan, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah sebenarnya batasan-batasan konten tuh kayak gimana sih Stat? Apakah memang kita cuma menggunakan platformnya aja tapi kita nggak jalan-jalan atau berjelajah, kita tinggal cabut? Atau memang benar-benar close sama sekali di aplikasi tersebut? Jadi permasalahannya itu kan kembali kepada permasalahan muamalah. Muamalah itu kan hukum asalnya itu halal. Oke. Kan seperti itu. Sampai datang dalil yang mengharamkan muamalah yang sedang kita lakukan. Oke. Misalnya, ya contoh dulu. Ada koran atau ada majalah yang majalahnya itu isinya adalah berita. Itu yang dia jual dari majalah tersebut atau dari koran tersebut. Kemudian ada gambar seorang wanita yang nggak pakai aurat, nggak pakai jilbab atau menampakkan auratnya. Apakah dengan ada gambar tadi mengharamkan majalah yang isinya berita atau koran? Kan begitu. Nah itu perlu dibahas. Di sana para ulama, dari hal yang pernah saya dapatkan dari fatwa ulama, ya tergantung apa yang dijual di situ. Jadi kalau seandainya yang dijual adalah berita, kemudian gambar-gambar tadi cuman sekedar ikut di majalah tersebut, itu tidak merubah hukum asal halalnya majalah tadi. Kecuali kalau memang majalahnya dari A sampai Z pembahasannya adalah foto perempuan. Kemudian ada berita yang dijual di situ, tapi intinya foto perempuan yang mau dijual di majalah tadi, maka jelas itu haram, nggak boleh. Nah sekarang sebenarnya kan nggak ada beda TikTok sama Facebook sama Instagram. Seperti itu secara hukum asal. Jadi terlarangnya TikTok bukan karena TikToknya, tapi larangannya TikTok itu adalah karena di situ banyak wanita joget-joget. Nah, kita sekarang buat aplikasi misalnya, namanya nggak TikTok, namanya Zamzam. Tapi isinya juga joget-joget seperti itu, tetap aja haram. Jadi ketika orang sekarang pakai TikTok dia. Kemudian isinya adalah murotal Quran, isinya adalah ceramah dan lain sebagainya. Dan semuanya memang isi TikToknya itu adalah dakwah, sama saja seperti di Instagram. Gak ada bedanya. Jadi cuman pandangan orang yang namanya TikTok pasti orang joget-joget semuanya. Kan seperti itu. Tapi ketika dia buat TikTok bukan joget-joget, dia kembali kepada hukum asal halal seperti itu. Guys, aman ya pembenaran. Aman berarti guys ya. Asal kita juga nggak jalan-jalan, kan istilah TikTok kan ada FYP, kayak explore-nya di Instagram lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nggak lihat-lihat gitu Kalau masalahnya lihat itu kan juga di Facebook dia bisa lihat. Intinya tetap dia menjaga dirinya. Apakah TikTok, apakah Facebook atau lain sebagainya. Seperti atau ada gambaran lain tentang TikTok yang berbeda dengan Instagram. Apakah ketika seseorang dia punya TikTok dan dia isi TikToknya adalah ceramah, murotal Quran, apakah memang harus terlihat hal-hal seperti itu atau gimana? Untuk di TikTok sendiri? TikTok sendiri. Enggak, jadi kita posting aja sama posting kayak aja udah selesai gitu kan. Kecuali kita masuk di explore misalnya. Ya kan, di TikTok kalau nggak salah namanya discovery. Ana juga nggak punya akun TikTok tapi belum diapa-apain. Gitu. Lagi belajar dulu deh, tanya-tanya dulu apa segala macam. Nah, ada juga home-nya kita tuh, home-nya dia tuh FYP, for your page. Jadi macam begitulah. Sebenarnya mirip, nggak ada yang ketika kita posting di feed kita jadi terpaksa harus muncul pop-up gitu, nggak ada. Nggak mesti. Ya udah. Jadi kembali kepada hukum asal tadi seperti tadi. Oke. Nah, ini menarik ya, dalam artian teman-teman mungkin kenapa Ana menggali ilmu dari Ustadz Harith kan karena memang antum dari Yaman ya, Sat ya? Ya, dari Yaman. Nah, ini mungkin dikit aja kalau boleh diceritain ya. Apakah memang di Yaman juga ngambil tentang muamalah misal atau memang apa nih, Sat, sebenarnya? Sampai kok paham mengenai mungkin antum juga dagang juga. Nih kita bahas ini Anda penasaran sebenarnya nih guys. Nanti bisa dirasa tuh. Bisa dirasa Sat ya. Madunya nih, ini punya beliau, Masya Allah nih. Semoga Allah mudahin nih, Sat ya. Jadi sebenarnya belajar di Yaman itu
Ya jadi memang sudah dari kurikulum ya. Jadi belajar nahunya dari kitab ini, kemudian dari sisi akidahnya dari kitab ini, kemudian dari sisi fikihnya, misalnya kita baca kitab Bulughul Maram. Nah dalam kitab Bulughul Maram itu kan pasti ada bab tentang jual beli. Jadi secara umum yang dia tamat dengan kitab tersebut, ya insya Allah dia sudah paham tentang hukum jual beli secara umum. Tetapi secara mendetailnya, ya mau tidak mau dia harus mengambil spesialis di dalam bab tersebut. Jadi ibaratnya dokter umum dia tahulah penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyakit D. Tapi ketika dia ingin mengetahui lebih jeli tentang jantung dan lain sebagainya, ya sudah mau tidak mau dia harus masuk spesialis jantung. Nah jadi secara umum ya setidaknya kita paham lah. Cuman secara detail-detailnya mungkin ya alhamdulillah guru-guru kita juga di Indonesia banyak ya yang memang spesialis dalam masalah muamalah jual beli seperti itu. Jadi kalau masalah-masalah ribet ya mungkin kembali ke mereka. Gitu. Berarti sekarang kita mau galinya yang simpel-simpelnya aja. Nah, berarti kalau boleh tahu Ustaz waktu di Yaman itu di kampus apa Ustaz? Jadi di Yaman itu semuanya sistemnya adalah pesantren ya kalau kita di Indonesia. Kayak jadi, di Al-Azhar Kairo. Kalau Kairo kan lebih ke universitas. Cuma jadi, kan katanya bisa nggak ada absen apa segala macam. Iya kita nggak ada absen di sama Yaman. juga. Di Yaman tuh nggak ada absen. Jadi jadi di Yaman itu datang ke sana tidak ada batasan umur. Modalnya cuman dia itu harus bersabar dengan kondisi Yaman. Konflik. Sebelum waktu dulu saya di Yaman nggak konflik. Bersabar dalam arti kata di Yaman itu saya ke Yaman waktu itu kalau nggak salah tahun 2003 itu nggak ada listrik. Sampai saya pulang 2008 itu nggak ada listrik. Dan saya pernah ke Yaman lagi di tahun 2011 masih juga nggak ada listrik. Jadi hal-hal yang seperti ini di tempat saya deh, tapi ada pun di kota di zona mungkin pasti ada listriknya. Tapi university di kota ada juga. Universitas di kota ada, universitas umum lah ya. Tapi yang tempat kita belajar teman-teman belajar itu biasanya namanya Darul Hadis. Ya, jadi lebih ke pesantren lah kalau kita di Indonesia. Yang mereka memang modelnya model talaki. Jadi dia bertemu dengan sang guru, dia belajar satu kitab, selesai kitab dia baca kitab kedua, selesai kitab kedua lanjut kitab yang ketiga. Jadi kita nggak ada model ada skripsinya, nggak ada semesterannya. Jadi datang 6 bulan pulang ya silahkan. Gitu. Jadi datang 4 tahun ya pulang silahkan. Cuman standarnya belajar di Yaman itu kalau dia start belajarnya di tahun pertama itu mungkin 5 tahun dia sudah selesai. Cuman masalahnya dalam waktu 5 tahun itu kan dia tidak ada spesialis tertentu dari apa yang dia pelajari. Misalnya kalau di Jamiah Islamiyah Madinah kan S1 nih, LC. Nanti ketika dia masuk ke S2, dia masuk ke S3, di situ baru dia spesialisnya apa di dalam fikih, usul fikih, dalam fikih muamalah seperti itu. Kalau Ustadz di sana LC juga kalau di Yaman tuh kita karena memang modalnya pesantren, jadi kita nggak ada titel. Nggak ada titel. Nggak ada titel apa-apa. Semua. Hatta yang di kota. Hatta yang di di kota itu ada kampus, cuman kan kampus umum. Kita ceritanya tempat kita belajar ya. Tempat kita belajar dan cabang-cabangnya yaitu hampir sama gitu sistem belajarnya. Jadi titelnya apa yang ada titel? Nggak ada titel. Cuma LJ kali ya lulusan Yaman LY. LY. Nah, berarti artinya di sana itu tuh sesuai dengan yang manhaj salaf itu. Iya, si Darul Hadis itu. Darul Hadis. Jadi dulu Syekh Mukbil ini beliau kan belajarnya di Madinah di Jamiah Islamiyah. Muridnya Syekh Bin Baz, muridnya Syekh Ibnu Utsaimin, muridnya Syekh Albani. Jadi setelah beliau belajar, beliau balik ke Yaman. Nah ketika beliau balik ke Yaman, beliau nggak membuka universitas. Jadi beliau buka pesantren. Jadi siapa yang mau datang, mau umurnya 10 tahun, 12 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, yang mau belajar ke sana silakan saja gitu. Free ya saat itu? Free. Bahkan makanannya gratis. Biaya hidup masing-masing sendiri ya. Makan dikasih sehari 3 kali. Cuman ya namanya makanan gratis. Yang waktu itu santrinya ada sekitar 5.000 santri. Ya udahlah makan apa adanya. Cuman sebagian teman-teman mereka punya rumah sendiri, punya kamar sendiri. Nah itu masak, mungkin dia belanja sendirilah seperti itu. Masya Allah. Sampai akhirnya balik ke Jakarta. Balik ke Aceh. Balik ke Aceh. Ya. Gitu nah, sedikit banyak jadi anak tahu Ustaz. Kira-kira begitu Ustaz begini kan karena banyak yang kepo juga ya. Nah sama seperti mungkin netizen juga kepo juga kira-kira Ustaz tuh kalau usaha tuh kayak gimana sih? Seorang Ustaz tuh seorang dai tuh kalau punya bisnis tuh gimana sih polanya gitu loh. Jadi
saya ingin menyampaikan sesuatu yang terkadang sebagian teman-teman ya pandangan mereka itu yang namanya ustadz atau yang namanya dai, ya udah fokus aja sama dagang, fokus aja sama ngajar, fokus aja sama memberikan ilmu dan lain sebagainya. Ya seakan-akan ketika ada seorang dai yang berdagang itu, wah ini kayaknya orang cinta dunia ini. Itu loh, kan itu. Stigmanya dan makanya stigma ini gitu. jelas stigma yang keliru. Oke. Ya, jadi dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, 6 orangnya kan pedagang sukses. Oh iya, 6 orangnya pedagang sukses. Jadi Iya. antaranya yang paling sukses itu Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, itu pedagang yang cukup populer di masa itu. Oke. Ya enggak? Nah, sekarang ustadzkah namanya, kiaikah namanya, siapa yang lebih mulia daripada Thalha bin Ubaidillah dan Abdurrahman bin Auf? Siapa yang lebih mulia? Ya nggak bisa dong disamakan kemuliaannya. Mereka sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Nah, orang yang sudah dijamin masuk surga saja itu kerjanya berdagang. Kan begitu. Bahkan Thalha bin Ubaidillah, kalau kita belajar baca sejarahnya Thalha bin Ubaidillah, ya beliau ini adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam. Oke. Kan seperti itu. Dan beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan kalau kita berbaca sejarah perang Uhud, maka pasti pahlawannya itu Thalha bin Ubaidillah. Sampai-sampai 70 sayatan dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki beliau untuk membela Nabi SAW pada waktu itu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa Thalha bin Ubaidillah hadis yang teriwayatkan dari beliau sangat sedikit, padahal beliau sudah lebih dahulu masuk Islam dibandingkan Abdullah bin Umar, dibandingkan Abu Hurairah dan seterusnya. Itu kan banyak-banyak. Nah, banyak-banyak mereka kan. Begitu juga fatwa yang ternukilkan dari Thalha bin Ubaidillah juga sedikit. Apa masalahnya? Oh, itu kenapa sih? Jadi di antara hal yang disebutkan masalahnya, pertama, Thalha bin Ubaidillah beliau ini mengurusi hal-hal yang besar. Ya, jadi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, beliau ini adalah pendamping khalifah ini, yang urusannya adalah urusan kenegaraan dan urusan banyak orang. Oke. Itu satu hal. Iya. Hal yang kedua, di antara alasan yang disebutkan kenapa riwayat hadis beliau sangat sedikit, beliau ini adalah seorang pedagang yang dimana beliau sering berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjual barang dagangannya, dan beliau memasukkan barang ke kota Madinah pada waktu itu. Ya, bahkan disebutkan tidak ada di sana ada peluang untuk berdagang investasi, beliau akan invest di situ. Nah, itu jadi menjadi sebab beliau radhiyallahu taala anhu periwayatan hadisnya tidak terlalu banyak. Bukan berarti beliau nggak belajar. Beliau tetap belajar, beliau juga tetap menuntut ilmu, tetapi fokusnya beliau berbeda dengan fokusnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan itu beliau jadikan untuk apa? Juga untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya dakwah itu kan tidak cukup dengan konten-konten saja. Seperti itu. Dan dakwah itu juga waktu itu Rasulullah mau berperang, butuh unta, butuh kuda, butuh alat perang. Itu dari mana kalau nggak punya uang? Dan itu semuanya dijadikan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Wah, nih clear nih. Ini sejujurnya yang masalah sahabat Thalha ini, ana radhiyallahu an tahu ya, ternyata memang fokusnya malah soalnya dagang ya. Yang kita tahu kan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan di antara Thalha bin Ubaidillah. Seperti itu. Mungkin yang cukup populer Abdurrahman bin Auf lah ya. Iya, gitu kan. Seperti itu. Kalau kita bahas mengenai cerita tentang Abdurrahman bin Auf seperti apa, Ustaz? Karena yang kita tahu kan cuma tunjuki aku di mana pasar ketika hijrah. Jadi kan? Ada satu pelajaran penting ya. Dan itu sebenarnya PR buat kita semuanya. Oke. Gelombang hijrah yang begitu besar ya di negeri kita hari ini, ya kita para pedagang seharusnya, atau lebih orang-orang yang punya modal besar, mereka itu tidak menjadi penonton. Karena Nabi kita SAW, thariqahnya beliau tidak hanya menyentuh hati, ayo hijrah kamu dapat pahala demikian, tetapi Nabi SAW memberikan solusi dalam urusan perut dan mohon maaf kemaluan mereka. Ya. Tapi di antara dalilnya, sahabat-sahabat yang datang dari Mekah menuju ke Madinah itu dipersaudarakan. Jadi sahabat dari Mekah datang ke Madinah dipersaudarakan dengan sahabat yang dari penduduk aslinya. Ini kan mereka meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumah, otomatis dia nggak punya kerjaan. Iya. Ya, mereka nggak punya kehidupan di kota Madinah. Makanya setiap satu sahabat bertanggung jawab dengan sahabat yang lainnya. Nah, di antara disebutkan cerita adalah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi'. Dia berkata, wahai Sa'ad atau Abdurrahman bin Auf, saya adalah termasuk orang yang kaya di Madinah ini.
Dan saya memiliki beberapa petak tanah, silakan kau ambil petak tanah saya ini. Dan saya memiliki 2 orang istri. Nah, dan silakan kau aku akan menceraikan salah satu istriku yang kau pilih. Silakan kau pilih. Ya, selesai masa idah silakan kau kawin. Ya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Semoga Allah memberkahimu. Ini menunjukkan kepada kita apa? Mereka kan gak saling kenal. Iya. Tetapi karena persaudaraan di atas Islam itulah yang membuat mereka berkorban kepada saudaranya. Dan ini semuanya diatur oleh Nabi SAW. Jadi kan sekarang kita, ayo dong hijrah. Tapi saya kerja di bank nih, bagaimana? Saya kerja di tempat riba. Udah tawakal sama Allah. Bukan itu metode Nabi. Nabi kasih solusi. Ya solusinya ya beliau persaudarakan orang yang punya rezeki. Kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian beliau berkata, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, kenapa beliau sukses? Pertama, ya beliau bertawakal kepada Allah. Kemudian beliau berusaha. Nah, pada waktu itu setelah beliau berdagang, beliau mendapatkan beberapa jumlah dinar atau dirham pada waktu itu. Yang pertama kali beliau lakukan adalah menikah. Oke. Ya, jadi waktu suatu hari Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf ini kelihatannya pakaiannya rapi, happy. Ya lagi senang. Kenapa? Beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah saya sudah menikah. Masya Allah. Jadi seakan-akan jomblo itulah sesuatu hal yang seperti penjara ya, ikatan ya. Jadi seakan-akan saya sudah lepas dari ikatan ya Rasulullah. Saya sudah menikah. Jadi di antara sebab keberkahan rezekinya Abdurrahman bin Auf pada waktu itu karena beliau menikah. Dan itu sudah janji Allah dalam Al-Quran kan. Orang menikah dimudahkan rezeki seperti itu. Kemudian setelah menikah beliau mendapatkan uang 4.000 dinar pada waktu itu. 2.000 dinarnya beliau belikan kepada Rasulullah dan 2.000 dinarnya beliau pegang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang ada di tanganmu wahai Abdurrahman bin Auf. Dan semoga juga Allah memberkahi apa yang kau berikan kepadaku. Dan setelahnya disebutkan Abdurrahman bin Auf tidak membalik batu kecuali beliau mendapatkan emas di situ. Jadi kiasan yang Allah begitu mudah memberikan harta kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, bahkan pada sebuah peperangan pada waktu itu, saking banyaknya harta yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya menduga bahwasanya Abdurrahman bin Auf sudah berbuat dosa. Dosanya apa? Ya, beliau tidak ada sesuatu apapun yang beliau sisakan untuk keluarganya. Kan nggak boleh kan dalam Islam. Ya, seseorang yang dia hartanya diinfakkan semuanya terus anaknya jadi pengangguran pengemis terlantar, nggak boleh kan? Nggak boleh, benar. Nah, prediksinya Umar bin Khattab pada waktu itu mungkin hartanya Abdurrahman bin Auf sekian. Dan sepertinya telah diberikan semua di jalan Allah. Kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Dan setelahnya Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, apa yang kau simpan untuk keluargamu? Kata beliau, saya telah menyimpan untuk keluarga saya lebih banyak dan lebih bagus dari apa yang kau berikan. Masya Allah. Nah, apa rahasianya? Rasanya usaha beliau, kemudian beliau menikah, kemudian beliau mendapatkan doa dari Nabi SAW dan beliau bersedekah. Jadi ada asbab langit, ada asbab duniawiyah yang dilakukan. Nah, lihat teman-teman, jika Anda ingin sukses, Anda jomblo, Anda menikahlah. Nah, tapi kalau ada orang berkata, wah saya belum nikah saja bisnis saya sudah sekian banyak. Itu gimana? Kalau nikah bisa berlipat mungkin. Nah, gitu. Mantap. Oke, ini menarik ya. Kalau kita berbicara hijrah bagaimana, Ustaz? Contoh, tadi aku udah sempat kesinggung juga ya, mengenai kalau anak istri dilantarin kayak gimana tuh nantinya tuh. Nah, artinya berarti kita mau menetap di situ aja, Ustaz, di zona yang memang gelap dalam tanda kutip, sehingga mau berlarut-larut tuh di masa keharaman misalnya, dia mungkin di diskotik, dia mungkin pemain band, dia mungkin pengisi di kafe apa segala macam. Kalau dia cabut, apakah memang benar nih? Ini stigma yang teman-teman ya, misalnya benar nggak nih Allah janjikan kalau memang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan kontan langsung? Lebih baik. Jadi saya sempat Kita kasih solusi.